Pernahkah Anda berpikir untuk tinggal di bumi kedua? Membuat koloni baru di planet lain? Tentunya hal ini menjadi salah satu ambisi manusia melakukan perjalanan ke angkasa luar. Kabar gembiranya, Proxima b, planet serupa bumi yang ditemukan beberapa tahun lalu, menjadi salah satu incaran eksplorasi mencari bukti kehidupan di planet selain bumi. Benarkah demikian? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Bintang Fajar ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya apabila kami telah mengupload video selanjutnya. Baiklah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan bumi kedua ini. Kabar gembiranya lagi. Ternyata hasil dari studi simulasi terbaru, menunjukkan bahwa Proxima b mungkin bisa menjadi tempat yang mampu menyokong kehidupan, dan, ini yang penting, bisa dihuni. Proxima Centauri b adalah eksoplanet yang mengorbit bintang Proxima Centauri, bintang terdekat dari matahari kita. Beberapa faktor yang membuat suatu planet dianggap layak huni melibatkan kondisi atmosfer, keberadaan air cair, dan keberlanjutan kehidupan. Proxima b adalah eksoplanet alias planet di tata surya lain yang terdekat dengan bumi. Planet yang diperkirakan berwujud batu seperti bumi itu terletak sekitar 7,5 juta kilometer dari bintang Proxima Centauri. Sama seperti bumi di dalam tata surya, Proxima b berada di dalam zona aman, atau kawasan yang memungkinkan sebuah planet memiliki air dan unsur pendukung kehidupan lainnya. Para peneliti di Universitas Exeter, Inggris, membuat berbagai skenario kondisi lingkungan untuk Proxima b bekerja sama dengan MIT Office, Badan Layanan Cuaca Inggris. Mereka menggunakan pemodelan yang dipakai dalam proyeksi perubahan iklim di bumi, dan mengkombinasikannya dengan posisi orbit dan proyeksi susunan atmosfer Proxima b. Pemimpin riset Ian Boutley mengatakan, berbagai skenario dibuat berdasarkan konfigurasi orbit Proxima b. Tak seperti bumi, Proxima b mengorbit dengan satu sisi yang sama selalu menghadap bintang induk, yang menyebabkan perbedaan suhu yang besar antara bagian terang dan gelap. Proxima b juga punya siklus rotasi yang unik. Mirip Merkurius, planet itu berotasi 3 kali pada porosnya setiap 2 kali mengelilingi bintangnya. Hasil simulasi, seperti dilaporkan dalam jurnal Astronomy and Astrophysics, menunjukkan bahwa kondisi Proxima b memungkinkan mendukung kehidupan. Bahkan, dengan skenario susunan atmosfer yang lebih sederhana, hanya berupa nitrogen dan karbon dioksida, Proxima b memiliki temperatur cukup hangat untuk menyokong air. Menurut Nathan Maine, ahli astrofisika yang terlibat dalam riset itu, berbagai variasi radiasi yang mungkin diterima Proxima b juga diperhitungkan dalam simulasi. Dalam kondisi yang tepat, permukaan Proxima b mungkin mengandung air dan bisa dihuni, kata Nathan. Nah, bagaimana? Apa sekarang kalian tertarik untuk tinggal dan menetap, atau sekedar berkunjung saja di planet serupa bumi ini? Akan tetapi, perlu kalian ketahui, sayangnya di dalam simulasi, suhu tertinggi di bagian yang selalu menghadap bintang hanya sekitar 17 derajat. Namun temperatur di sisi gelap anjlok sampai minus 123 derajat Celcius. Ini mungkin bukan tempat yang nyaman untuk membangun koloni baru. Berbagai skenario dibuat, tapi kondisi Proxima b yang sebenarnya masih menjadi misteri. Dan bahkan sebagian ilmuwan bahkan tidak yakin bahwa planet ini bisa dihuni. Sejauh ini, Proxima b dinilai sebagai planet mati tanpa udara. Bintang induknya, Proxima Centauri, tergolong bintang katai merah yang masanya hanya 10% dari matahari dan relatif lebih dingin daripada matahari. Meski begitu, Proxima Centauri masih punya energi cukup besar untuk menghancurkan atmosfer planet. Belum diketahui juga apakah Proxima b memiliki medan magnet seperti bumi, yang bisa melindunginya dari badai energi matahari. Selain itu, jarak Proxima Centauri b dari bintang tuannya, juga dapat memiliki dampak terhadap kondisi permukaannya. Planet ini berada dalam zona habital atau zona emas, bintangnya, di mana suhu di permukaan dapat mendukung keberadaan air cair. Namun, karakteristik orbit dan rotasinya dapat memengaruhi kemungkinan adanya air cair. Planet Proxima b selama ini dianggap planet tanpa udara. Kalaupun lingkungan Proxima b sangat mendukung untuk hidup,
manusia punya masalah besar untuk mencapai planet yang berjarak sekitar 40.000 triliun kilometer itu. Belum ada teknologi transportasi buatan manusia saat ini yang bisa menempuh jarak sejauh itu. Untuk mencapai bulan saja, jaraknya sekitar 384.000 km, diperlukan waktu sekitar 3 hari. Dengan konsep teknologi roket yang ada saat ini, setidaknya perlu 81.000 tahun untuk mencapai sistem Proxima Centauri. Teknologi roket thermal nuklir dinilai lebih cepat, tapi masih dalam pengembangan. Dengan sistem ini, manusia bisa mencapai Mars dalam 90 hari. Namun perlu waktu 1000 tahun untuk mencapai Proxima B, tentunya ini sebuah perjalanan yang sia-sia bukan? Teknologi roket dengan reaksi fusi, seperti yang terjadi ketika matahari melepaskan energi, secara teori bisa mengantarkan manusia ke Proxima B dalam waktu 36 tahun. Sayangnya, belum ada cara aman untuk menguasai teknologi reaksi fusi seperti ini. Jadi, siapa yang mau pergi ke bumi kedua ini? Baiklah, walaupun saat ini kita tidak mampu melakukan perjalanan antariksa ke sana dalam waktu singkat, tapi saya yakin suatu hari nanti kita akan mampu menciptakan teknologi pesawat yang mampu melakukan perjalanan antar planet atau bahkan antar galaksi. Seiring dengan penemuan ribuan eksoplanet, atau planet di luar tata surya kita oleh teleskop dan instrumen observasi canggih, para ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa eksoplanet yang berada dalam zona habital, atau zona emas bintang induknya. Zona habital adalah daerah di sekitar bintang di mana suhu di permukaan planet dapat mendukung keberadaan air cair. Kehadiran air cair dianggap salah satu kriteria penting untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Namun, zona habital bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan kehidupan melibatkan komposisi atmosfer, adanya magnetosfer, dan faktor-faktor lainnya. Penelitian terus berlanjut, dan setiap tahunnya, ilmuwan menemukan lebih banyak eksoplanet yang berada dalam zona habital. Beberapa dari eksoplanet tersebut memiliki karakteristik yang menarik, seperti Kepler 186f, Kepler 442b, dan lainnya. Meskipun saat ini belum ada bukti langsung tentang keberadaan kehidupan di luar bumi, eksplorasi lebih lanjut dengan teleskop dan misi ruang angkasa akan membantu memahami lebih banyak tentang atmosfer dan kondisi permukaan eksoplanet, serta memperkirakan potensi keberlanjutan kehidupan di sana. Do aliens exist? And have they been visiting the Earth since ancient times? Pertanyaan tentang keberlanjutan kehidupan di planet yang dianggap layak huni adalah salah satu pertanyaan besar dalam astronomi dan astrobiologi. Meskipun kita belum menemukan bukti konkret tentang keberadaan kehidupan di luar bumi, beberapa ilmuwan meyakini bahwa kemungkinan adanya kehidupan di luar sana cukup mungkin. Jika suatu planet memiliki kondisi yang mendukung kehidupan seperti yang kita kenal, misalnya air cair, atmosfer yang mendukung, suhu yang sesuai, ada kemungkinan bahwa bentuk kehidupan yang berbeda atau alien dapat berkembang di sana. Bagaimanapun, definisi kehidupan dapat sangat bervariasi, dan bentuk kehidupan yang mungkin ada di planet lain tidak selalu harus mirip dengan kehidupan di bumi. Ilmuwan juga mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi, baik melalui penelitian eksoplanet atau penelitian objek di tata surya kita seperti Mars atau bulan Eropa milik Jupiter, di mana ada kemungkinan adanya air cair di bawah permukaan es. Meskipun begitu, hingga saat ini, belum ada bukti langsung atau penemuan kehidupan di luar bumi. Penelitian dan eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk memberikan jawaban pasti tentang apakah ada kehidupan alien di luar sana dan untuk memahami lebih banyak tentang potensi bentuk kehidupan yang berbeda di alam semesta. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini, karena kami akan selalu menyajikan info menarik lainnya seputar sains dan astronomi.